دنياها حقير. Seorang perwira Israel kembali menjadi korban atas serangan yang diluncurkan rekannya sendiri ke Palestina. Setelah sempat lolos dari maut, perwira tersebut tetap menemui ajalnya seusai dibombardir untuk kedua kalinya. Pasukan perlawanan Palestina mengklaim Zionis sengaja menargetkan perwira tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Nasr Salah al-Din, sayap militer Komite Perlawanan di Palestina pada Jumat 19 Januari. Pasalnya seorang perwira Israel bernama Ohad Yahalomi tewas dibombardir kawannya sendiri. Dijelaskan bahwa Yahalomi sendiri menjadi tawanan pasukan perlawanan Palestina sejak tanggal 7 Oktober. Namun ia justru menjadi target serangan dari pesawat tempur Israel hingga mengakibatkan luka sedang. Ia pun sempat mendapatkan perlawanan dari pasukan perlawanan Palestina. Meski demikian, Yahalomi kembali menjadi sasaran pesawat-pesawat tempur Israel beberapa waktu lalu. Akibat serangan kedua itu, Yahalomi dinyatakan tewas. Atas insiden tersebut, Brigade Al-Nasr Salah al-Din mengklaim bahwa Zionis sengaja membunuh perwiranya tersebut. Doctor, thank you very much and appreciate it. Doctor, thank you very much and appreciate it. בבקשה תפסיקו לחפש צרות. אנחנו רוצים שאנשים ומשפחות שאנשים יוכלו שלום וכבוד. ולא יהיו עול וחום. אני מבקש לשחרר את כל מי שקורה. תהיה חם. העתיד שלנו ושל האנשים הטובים פה בארץ יהיה חם. אנחנו לא רוצים מלחמות. Penembak jitu Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas kembali menunjukkan tajinya dalam perang di Gaza. Dengan menggunakan senapan murah, penembak jitu Al-Qassam itu mampu membantai sejumlah tentara Zionis di wilayah Al-Burej. Selain itu, penembak jitu Al-Qassam juga membidik dua tentara lainnya di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 20 Januari, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam. Pasalnya di hari ke-105 perang, pasukan perlawanan meluncurkan sejumlah serangan mematikan, termasuk yang dilakukan oleh penembak jitu Brigade Al-Qassam. Pasalnya mereka berhasil membantai sejumlah tentara Zionis di wilayah Al-Burej menggunakan senapan rakitan Al-Ghoul. Penembak jitu Brigade Al-Qassam itu juga melumpuhkan dua tentara lainnya di Khan Yunis. Di sisi lain, pejuang Al-Qassam dilaporkan menargetkan tank Merkava Israel di Camp Al-Burej menggunakan peluru Yasin 105. Mereka juga membombardir pasukan pendudukan Israel di camp tersebut dengan mortir. Di sebelah timur Khan Yunis, brigade menargetkan 3 tank Merkava Israel dengan penetrator berbentuk peledak buatan sendiri Sawas. Akibat serangan tersebut, 2 tentara dinyatakan tewas.
Niat pasukan Zionis membantai Hamas di jalur Gaza kembali gagal. Saat menyergap Hamas, Brigade Givati Israel justru tewas tercecer. Sejumlah tentara juga dilaporkan terluka dalam upaya penyergapan tersebut. Dilansir dari Anadolu, kegagalan Brigade Givati di jalur Gaza itu diungkapkan oleh militer Israel pada Jumat 19 Januari. Pasalnya prajurit dari Brigade Givati tewas saat perang darat dengan perlawanan Palestina. Sementara 3 prajurit lainnya mengalami luka parah dalam perang yang berlangsung di bagian utara dan tengah jalur Gaza pada Rabu 17 Januari. Sayangnya militer Israel tidak merinci penyebab kematian prajurit Brigade Givati tersebut. Militer Israel hanya mengklaim total tentara yang tewas akibat perang dengan perlawanan Palestina mencapai 530 orang. Namun total tersebut dibantah oleh pasukan perlawanan. Perlawanan Palestina mengatakan jumlahnya jauh lebih tinggi. Pada Kamis 18 Januari saja, Brigade Al-Qassam mengumumkan sekira 40 tentara Zionis tewas dan terluka akibat disergap dari berbagai lini pertempuran. Pasukan Zionis berupaya membunuh Hamas secara massal menggunakan gas beracun. Namun serangan tersebut salah sasaran dan justru membunuh kawan mereka sendiri. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 20 Januari, hal itu diungkapkan oleh Maya, ibu dari salah satu tentara Zionis yang tewas akibat gas beracun tersebut. Pasalnya putranya yang menjadi tentara Israel ditemukan tewas di terowongan Hamas tanpa luka tembak. Maya mengaku IDF tidak membeberkan penyebab kematian putranya itu. Namun menurut Maya, putranya Ron Sherman ditemukan tewas di terowongan Hamas di Kem Jabalia pada 14 Desember lalu bersama 2 rekannya. Sementara dari hasil penyelidikan, Ron dibunuh oleh rekannya sendiri menggunakan gas beracun. Menurutnya, tentara Israel mengisi terowongan tempat ia ditahan dengan gas beracun. Maya juga membeberkan bahwa jari-jari putranya itu remuk akibat berupaya keluar dari kuburan racun tersebut. Namun sayangnya upaya itu gagal dan membuat Ron tewas mengenaskan. Meski sempat sesumbar akan melanjutkan perang hingga tahun 2025, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu rupanya kesulitan mencari pasukan. Terlebih para tentara cadangan dari batalion perang juga menolak mentah-mentah untuk dikirim ke Gaza. Bahkan sejumlah pasukan dilaporkan kabur dari batalion untuk menghindari perintah dari Netanyahu. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 20 Januari, pasukan perang Zionis semakin terjepit dan kekurangan pasukan di medan perang. Menurut laporan yang disiarkan radio lokal Qatar, Brigade Baru Israel juga terancam bubar. Sebab sebagian pasukan cadangan menolak panggilan perang dari Netanyahu. Tak sampai di situ, sejumlah pasukan dilaporkan kabur dari batalion demi terhindar dari tugas perang melawan Hamas di jalur Gaza. Mirisnya fenomena ini ternyata sudah terjadi sejak awal November 2023 lalu. Menurut pengakuan seorang tentara, penolakan itu bermula dari ditariknya para prajurit ke batalion pusat. Rencananya mereka akan menerima pelatihan dengan tugas melaksanakan perlindungan di daerah sekitar Gaza dan tepi barat. Namun pemerintah mengubah misi mereka untuk melakukan serangan tempur ke Gaza. Meski demikian, menurutnya para tentara mendapatkan latihan yang tidak memadai, di mana sebagian dilatih tanpa seragam dan peralatan militer sehingga mereka berontak dan menolak untuk perang. Pasukan Houthi Yaman akan segera meluncurkan serangan balasan atas agresi yang diluncurkan Amerika Serikat dan Inggris beberapa waktu lalu. Saat ini Houthi tengah melakukan persiapan besar-besaran atas rencana balas dendam tersebut. Pasalnya serangan dari Houthi tersebut akan menjadi ancaman serius bagi Amerika Serikat dan Inggris. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 20 Januari, hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat Yaman. Pejabat tersebut mengaku prihatin atas berlanjutnya konflik antara Amerika Serikat dan Yaman. Namun ia menekankan bahwa serangan militer di Laut Merah yang dilakukan Houthi bertujuan untuk mendukung Palestina. Ia juga menekankan bahwa warga Yaman juga mendesak pemerintah untuk merespons serangan Amerika Serikat dan Inggris. Oleh karena itu, Houthi melakukan persiapan besar untuk meluncurkan serangan balasannya. Pejabat tersebut juga mengungkapkan bahwa respons terhadap pelanggaran Amerika Serikat dan Inggris di Yaman sudah semakin dekat, yang mana serangan tersebut diklaim akan menimbulkan ancaman serius bagi musuh.
pasukannya garang menyerang Hamas di Gaza, namun para petinggi Zionis justru mengaku ketakutan. Mereka tersiksa hidup di bawah bayang-bayang roket pasukan perlawanan. Terlebih petinggi Zionis juga mengaku bahwa roket presisi menjadi ancaman paling berbahaya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 20 Januari, hal itu diungkapkan oleh seorang mantan Menteri Pendudukan Israel, Meir Shetrit. Meir memperingatkan jika perang antara Zionis dan Lebanon pecah, maka roket Hizbullah akan sangat menyulitkan. Bahkan menurutnya roket Hizbullah tak hanya mencapai Kiryat Shimona, namun juga akan menargetkan Tel Aviv dan di tempat manapun yang berada cukup jauh dari perbatasan. Menurut Meir, Hizbullah memiliki roket jarak jauh dan presisi dengan GPS. Oleh karena itu, ia menilai roket Hizbullah merupakan senjata paling berbahaya jika menjangkau Israel. Meir pun menyebut sejak 7 Oktober lalu, pemukim Israel ketar-ketir. Mereka hidup di bawah kecemasan dan ketakutan pasukan Al-Radwan Hizbullah yang membela Hamas. Yalla توكل. Allahu Akbar. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali murka dan meluncurkan serangan ke posisi Zionis. Secara serentak, pejuang Hizbullah menggempur 3 markas militer Zionis di utara wilayah pendudukan. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara tewas dan terluka. Dilansir dari Pars Today pada Sabtu 20 Januari, serangan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Hizbullah. Dalam satu pernyataan, Hizbullah mengaku telah menggempur 3 markas militer Zionis secara bersamaan. Di antaranya di sekitar pangkalan Horbat, Ma'arafin, Al-Samakah, dan juga Al-Ramta di daerah ladang Sebadi yang diduduki. Selain itu, pasukan Hizbullah juga menargetkan tentara Zionis di Jabal Nasr dalam sebuah serangan rudal lainnya. Rentetan serangan itu pun diklaim tepat mengenai sasaran dan membuat sejumlah tentara tewas. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Hizbullah menyatakan bahwa setelah 100 hari perang Gaza, Israel tenggelam dalam kekalahan dan kegagalan. Bahkan ia menyebut sejauh ini Zionis belum mencapai apapun tujuannya dalam serangan mereka. Doctor, thank you very much and appreciate. Doctor, thank you very much and appreciate. Seorang perwira Israel yang disandra di Gaza tewas akibat serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF pada Jumat 19 Januari 2024. Sebelum tewas, ia sempat mengkritik habis-habisan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Padahal saat itu kondisinya tengah kritis akibat pemboman pertama oleh rekannya sendiri. Dilansir dari Tribunnews.com, tewasnya Ohad Yahalomi, perwira Israel itu diumumkan oleh Brigade Nasser Salah al-Din. Pasalnya, selesai serangan pesawat tempur IDF, Brigade Nasser Salah al-Din sempat berupaya menolong. Namun Yahalomi tewas akibat serangan kedua dari Zionis. Sebelum tewas, Yahalomi pun sempat mengkritik Netanyahu dalam sebuah video. Dalam kondisi sekarat, Yahalomi meminta Netanyahu untuk membebaskan tahanan Israel di jalur Gaza. Ia juga meminta Netanyahu memenuhi tuntutan perlawanan Palestina di Gaza dan menghentikan perang. Yahalomi mendesak Netanyahu untuk tidak membuat masalah, sebab ia berujar ingin warga sipil dan para sandera tidak menderita kembali. Ia pun menekankan bahwa tentara Zionis dan warga Gaza tidak menginginkan perang. Doctor, thank you very much and appreciate. Doctor, thank you very much and appreciate. בבקשה, תפסיקו לחפש צרות. אנחנו עושים שם שני ומחלקות שם שתרדו שני ומקרוב. אני מבקש לשחרר את כל מי תהיה העתיד שלנו ושל האנשים הבאים אנחנו לא רוצים. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.